Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para ikhwah dan akhwat dan para tulabul ilmi yang dirahmati dan dimuliakan Allah, syukur kita kepada Allah pada malam hari ini. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah beserta karunia-Nya kita bisa hadir ke majelis ini dan rangka untuk berubudiyah kepadanya. Di antara ubudiyah ibadah yang besar adalah talabul ilmi asy-syar'i, untuk ilmu syar'i. Yang insyaallah untuk ilmu syar'i merupakan jalan menuju taman-taman surga. Seterusnya salawat dan salam untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah kita, tauladan kita dan panutan kita. Sungguhnya hidup yang kita lalui insyaallah taala akan berada dalam kebahagiaan, kenikmatan tatkala kita ikuti tuntunan dan petunjuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kembali kita lanjutkan kajian syarah kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, di mana pada pertemuan 2 bulan kemarin kita sudah sampai kepada An-Nazar, bernazar. Salah satu ibadah adalah nazar. Wa dalilun nadri qauluhu ta'ala yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menepati nazarnya dan mereka takut pada hari itu adalah kejelekannya tersebar. Nazar adalah salah satu ibadah yang hukum asalnya suatu ibadah itu tidak jadi wajib, tetapi karena dilazimkannya, ya, maka dia jadi wajib. Seperti seorang mengatakan, wallahi saya puasa besok. Dia melazimkan dirinya untuk puasa besok. Nazar itu ada nazar mutlak, semata-mata alayya, saya wajib puasa hari Selasa umpamanya. Nazar mutlak, alayya nazar, saya berpuasa besok. Nah, mutlak namanya. Ada nazar itu nazar muqayyad. Nazar muqayyad itu nazar ada keterkaitan. Kalau saya lulus ujian, maka saya akan berinfak 100.000. Muqayyad, terkait dengan lulus. Kalau nak lulus dah ujian, maka dia tidak berinfak gitu. Terkait dengan lulusnya. Kalau saya sekiranya dapat zaujah tahun ini, dapat zaujah, dapat istri tahun ini untuk nikah, saya akan umrah. Berarti dia kalau dia dapat istri, ya bisa nikah, dia umrah. Kalau nak dapat, nak jadi umrah.
Ini namanya nazar muqayyad, terkait dengan syarat. Nazar yang terkait dengan syarat. Ikhwatana fi din yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Bernazar adalah salah satu bentuk ibadah. Allah menyukai hamba-hambanya bernazar, memuji, bahkan memuji orang-orang yang menepati nazarnya tadi. Syekh mengatakan dalam syarahnya, wa'lam anna an-nadhra, ketahuilah bahwa nazar yang dipuji oleh Allah itu adalah nazar-nazar yang mengandung ibadah yang difardukan. Allah memfardukan. Fa innal ibadat, ibadah-ibadah yang wajib ketika disyariatkan padanya manusia untuk melaksanakannya, wajib ia melakukan. Sedangkan nazar adalah ilzamul insan nafsahu, melazim seseorang mewajibkan sesuatu pada dirinya, atau ketaatannya untuk Allah yang sebelumnya tidak wajib. Oleh karena itu, sebagian ulama, qala ba'dul ulama innahu muharram li'anna nabi naha anin nadar. Sebagian mengatakan bahwa nazar itu diharamkan, bahwa Nabi itu melarang dari nazar. Di sini larangnya tidak mengandung haram ya. Tapi ada hadis yang menyatakan nazar itu ya dibenci. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Nabi dan dikeluarkan oleh Imam Bukhari, innahu la ya'ti bi khairin. Nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Wa innama yastakhriju bihi minal bakhil. Wa nazar itu muncul dari orang yang pelit. Ya. Tapi kalau sebagian ulama mengatakan demikian, nazar itu adalah makruh hukumnya, karena tidak muncul kecuali bagi orang yang pelit. Akan tetapi kalau sekiranya dia sudah bertekad untuk bernazar dalam rangka mentaati Allah, wajib dia taati. Wajib dia untuk mentaati nazar kalau dia sudah bernazar, bertekad mentaati kepada Allah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Nabi, wa man nazara an yuti Allah falyuti'hu. Siapa yang bernazar dalam rangka untuk mentaati Allah, maka taatilah. Kenapa nazar itu sebagian ulama tidak menyukai? Karena khususnya di sini nazar itu muncul karena ada tekad dia terhadap sesuatu. Ada yang mutlak. Jadi saya katakan mutlak itu tidak ada syaratnya. Ya, wallahi alayya nazar. Demi Allah saya wajib ya bernazar, atau wallahi alayya as-siyam ghadan. Demi Allah wajib saya puasa besok. Nah, mungkin saja di hatinya ada tujuan tertentu dia berpuasa tadi. Ini mutlak. Nazar yang muqayyad yang terkait dengan syarat. Nah, tadi sudah saya contohkan nazar yang terkait dengan syarat. Kalau saya lulus ujian, ya saya akan beri 400.000 banyak. Kalau tidak lulus ujian bagaimana? Berimpatkah dia? Nah, di sini sisi pelitnya tadi, letak bakhilnya di situ. Dia tidak akan berimpak kecuali syaratnya dipenuhi. Ya. Kalau tidak dipenuhi syaratnya, dia tidak akan berimpak. Nah, disinilah para ulama mengatakan bahwa nazar itu tidak akan muncul melainkan dari orang pelit, orang bakhil, carwawaknya orang panceke, sampili, ya, tidak akan muncul. Kenapa? Kalau tidak dipenuhi syaratnya, tidak mau berimpak, tidak mau berpuasa. Nah, itu para ikhwah yang dirahmati, para thalabul ilmi. Meskipun demikian, kalau sudah
terniat dalam hati seorang untuk bernazar melazimkan, maka wajib dia nazar yang mengandung ketaatan. Lalu Syekh mengatakan wal khulasatu anna an-nazar yutlaqu 'ala al-ibadatil mafruḍah umuman. Kesimpulannya sini adalah bahwa nazar itu diungkapkan untuk ibadah-ibadah fardu secara umum dan juga diungkapkan untuk ibadah khusus, yaitu manusia melazimkan dirinya untuk melakukan sesuatu dalam rangka mentaati Allah. Nazar itu ya diistilahkan untuk ibadah fardu secara umum, dan nazar itu juga untuk khususnya melazimkan sesuatu untuk dirinya dalam hanya untuk Allah, ikhlas karena Allah. Berikutnya adalah ma'rifatu al-aslu tsani. Pokok yang ketiga, landasan yang kedua adalah ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam. Bil adillah, dengan dalil. Mengenal agama Islam dengan dalil. Bukan dengan cerita-cerita dongeng. Mengenal agama Islam bukan dengan budaya atau adat. Inilah Islam tadi, apa yang biasa dilakukan oleh kebanyakan manusia. Tapi kita mengenal agama Islam dengan dalil. Dalil Al-Quran, As-Sunnah, itu yang dalil tadi. Apabila sesuatu yang kita lakukan itu ada perintahnya dari Al-Quran, dari Sunnah, maka berarti itulah dalil tadi. Mari kita lihat keterangan Syekh di sini. Al-aslu tsani ma'rifatu din Islam bil adillah. Pokok yang kedua, mengenal agama Islam dengan dalil. Sebelumnya Syekh mengatakan Islam itu apa? Wa huwa al-istislamu lahu bit-tauhid. Nah, ini Islam tadi. Islam. Dulu pernah Ustaz diajarkan guru ketika SD dulu, Islam itu apa? Ya, karena kecocok aja, ingin selamat laksanakan ajaran Muhammad. Islam. Ingin. S selamat. Lam laksanakan. A ajaran M Muhammad. Masih teringat sampai sekarang. Ya. Islam. Apa itu Islam? Ingin selamat laksanakan ajaran Muhammad. Nah, itu katanya. Itu kebetulan cocok aja. Kebetulan singkatnya. Tapi tidak demikian. Kalau kita lihat dari akar kata-kata Islam tadi, Islam itu dari bahasa Arab. Siapa tahu apa asal kata-kata Islam dari bahasa Arabnya apa? Yang sudah belajar tasrif. Aslama yuslimu islaman. Nah, bukan bahasa Padang, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Batak, ya. Islam aslama yuslimu islaman. Jadi kalau ada orang nanti mengaku Islam itu dari bahasa kami, enggak, Islam itu dari bahasa Arab. Ya. Di sini ditafsirkan oleh para ulama, Islam itu artinya berserah diri secara bahasa. Jadi kalau orang Islam itu orang yang berserah diri. Orang Islam itu sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Itu yang Islam tadi. Maka Syekh mengatakan wa huwa al-istislamu lahu bit-tauhid. Nah, ini dia Islam tadi. Islam adalah berserah diri untuk Allah dengan tauhid. Wal inqiyadu lahu bit-ta'ah. Jadi yang pertama Islam itu istislamu lahu bit-tauhid. Ini pertama. Berserah diri untuk Allah dengan bertauhid. Yang keduanya wal inqiyadu lahu bit-ta'ah.
tunduk kepada Allah dengan ketaatan. Apa syaratnya tadi? Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Tunduk kepada Allah dengan ketaatan. Pertama apa tadi? Istislamu lahu bittauhid, berserah diri kepadanya dengan tauhid. Yang kedua, wal inqiyadu lahu bitta'ah, ya, tunduk terhadapnya dengan ketaatan. Yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Artinya tadi berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orangnya. Mari kita lihat satu-satu, ya. Istislamu lahu bitta'ah, berserah diri, istislamu lahu bittauhid. Maka orang muslim itu orang berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Tauhid, apa itu kalimat tauhid? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tapi tidak la ilaha illallah. Itu. Dalam maknanya itu afdalul zikri, seutama zikir itu adalah la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah itu induk zikir. Induk zikir. Induk zikir. Ya, zikir yang teratas adalah la ilaha illallah. Tidak ada zikir yang lebih tinggi daripada la ilaha illallah. Tapi la ilaha illallah tadi bukan zikir yang digeleng-gelengkan. La ilaha illallah, bukan. Karena tidak ada sunnahnya menggeleng-gelengkan. Kalau la itu di kiri, kan? La kiri, ilaha kanan. Itu ada orang-orang yang berpahaman seperti itu, ada pula kajinya. La ilaha illa. Digeleng-gelengkan kepalanya sampai nanti dia seperti orang berjoget. Giginya dia lompat-lompat lagi. Karena kalau saking mabuknya dia membaca kalimat tadi. Bukan itu la ilaha illallah, bukan ya kita lakukan seperti itu. La ilaha illallah itu kita pahami maknanya, kita ilmui. Kenapa gunanya membaca la ilaha illallah 1000 kali kalau masih suka datang ke dukun, ya? La ilaha illallah 1000 kali, tapi masih suka datang ke dukun, ke tukang tenung, ya. Oleh karena itulah kita wajib untuk mengenal kalimat la ilaha illallah, berserah diri kepada Allah dengan tauhid. La ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak sembah kecuali Allah. Syekh mengatakan di sini bi an yastaslim al-abdu, seorang hamba berserah diri kepada Rabbnya istislaman syar'iyyan, berserah diri dalam menurut syarat, menurut syariat, yaitu dengan mentauhidkan Allah dan menyendirikan dia dan beribadah hanya kepadanya, berdoa kepadanya, meminta kepadanya, tawakal kepadanya. Wa hadza islamul huwallazi yuhmad, inilah Islam yang dipuji atasnya dan diberikan pahala. Adapun istislam qadari fala thawaba fihi, Islam yang sifatnya ketentuan, berserah diri secara qadar, maka tidak ada pahala baginya. Berserah diri di sini adalah berserah diri secara syariat, ketentukan secara syariat. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Yang kedua, bahwa makna Islam itu tunduk terhadapnya dengan ketaatan. Seorang yang mengaku muslim, jika dia tidak taat, ya, maka tidaklah benar Islamnya. Ada orang Islam yang hanya tertulis di KTP-nya, ya, muslim, tapi tidak taat. Nah, taat, orang Islam itu wajib taat. Ketundukan dia sebagai seorang muslim diwujudkan dengan apa? Ketaatan. Taat terhadap apa yang Allah perintahkan.
taat terhadap apa yang perintahkan oleh nabinya. Ketaatan itu wajib bagi seluruh umat Islam. Bukan yang taat itu ustaz saja, ya. Bukan yang taat itu orang alim saja. Bukan yang taat itu para penuntut ilmu. Taat itu semua wajib bagi seluruh umat Islam. Nah, ketaatan itu ada bentuknya ketaatan yang hukumnya wajib, ada ketaatan yang hukumnya sunnah. Wal bara'atu minasyirki. Yang ketiga, wal bara'atu minasyirki, berlepas diri dari kesyirikan. Artinya adalah tidak mau ikut campur dalam urusan kesyirikan. Apakah syiriknya syirik akbar atau syirik asgar. Wa yatakhalla minhu, ya, menjauh darinya. Maka seorang muslim tidak boleh melakukan apapun bentuk kesyirikan, walaupun syirik kecil. Dinyatakan oleh Allah, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh adalah untuk kalian, ini surat Al-Mumtahanah ayat 4. Ada yang hafal surat ini? Ayat ini. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Apa lanjutan ayatnya? Walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum, ya, wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Ayat ini menjadi dalil tentang berlepas dirinya Nabi Ibrahim dari kesyirikan. Nabi Ibrahim merupakan contoh terhadap orang-orang yang mentauhidkan Allah. Sungguh adalah untuk kamu uswatun hasanah. Apa itu arti uswatun hasanah? Contoh dan tauladan. Contoh dan tauladan. Nabi sebagai uswatun hasanah, ya. Kemudian Nabi Ibrahim sebagai uswatun hasanah fi Ibrahim, dalam Nabi Ibrahim, itu pada diri Nabi Ibrahim. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, berarti pengikut Nabi Ibrahim. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum, sungguhnya kami berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min duni, dari apa yang kamu sembah dari selain Allah. Kita tahu Nabi Ibrahim itu, ya, dikenal dengan Khalilullah, Khalilur Rahman, dikasih Allah. Beliau dihadapkan dengan persoalan, ya, yaitu ayahnya sendiri, ya, pembuat patung. Ya, beliau berdialog dengan ayahnya, beliau dakwahkan ayahnya, tapi ayahnya tidak dapat hidayah. Nabi, bapaknya musyrik, ya. Ada nabi, istri dan anaknya musyrik. Siapa itu? Nabi Nuh. Ini merupakan ujian bagi nabi. Il qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya, kami berlepas diri dari kalian, dari apa yang kamu sembah dari selain Allah. Kafarna, kami ingkari dari kalian. Wa bada bainana, telah nampak antara kami dan antara kalian al-adawah wal baghdha, permusuhan dan kebencian selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kamu beriman kepada Allah saja. Itulah tadi Islam dari Islam. Nah, Islam juga ada rukunnya, nanti kan kita pelajari. Nah, Islam wa huwa maratib. Islam itu ada tingkatan. Tingkatan Islam itu ada 3. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Islam, iman, ihsan. Wal ihsan, ya, wa kullu martabatin laha arkan. Setiap tingkatan itu ada rukunnya.
Rukun itu ya adalah ya patokan-patokannya. Apabila hilang satu rukun maka runtuhlah dia. Hilang satu rukun runtuh. Farkanul Islam khamsah. Rukun Islam ada 5. Siapa yang mau menyebutkan rukun Islam yang 5 tadi? Tapi tak boleh terbalik-balik ya. Apa? Rukun Islam yang pertama. Sebutkan betul. Yang 5 tadi, sebutkan yang 5. Ya. Ya. Haji kebetulan bagi yang mampu ya. Rukun Islam, rukun iman lagi. Rukun iman. Ahsanta barakallahu fiik. Ya. Rukun iman 6. Al-iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Jangan terbalik-balik. Ya. Karena rukun iman, rukun Islam itu di sekolah-sekolah umum itu ya hanya dipelajari ketika SD, sekolah umum, SD, SMP, itu pun di buku-buku ya PAI. Iman itu diartikan percaya kepada Allah, percaya kepada malaikatnya, percaya kepada kitab-kitabnya, Nabi dan Rasul, percaya pada hari akhir, percaya kepada qadar baik dan qadar buruk. Betul enggak kalau iman? Betul enggak kalau kita artikan iman itu percaya? Apakah betul? Tidak betul. Ya. Kalau iman itu percaya artinya iblis juga percaya. Enggak percaya enggak iblis kepada Allah? Percaya. Tapi iblis beriman enggak dia? Hah? Tidak. Dia percaya tapi tidak beriman. Maka iman itu tidak. Percaya itu adalah bahagian kecil daripada makna iman. Ya. Masih kurang. Maka iman itu tidak boleh kita penggal dengan percaya. Iman kita katakan iman saja. Al-imanu iman kepada Allah, iman pada malaikatnya. Kenapa? Ketika kita katakan percaya kepada Allah, sudah berkurang mungkin lebih 70% makna iman berkurang. Kalau diartikan iman percaya. Percaya itu baru bagian kecil daripada makna iman. Maka tidak kita sebutkan iman percaya. Iman saja. Ya. Lebih beriman, lebih percaya tidak. Apakah dia beriman atau tidak? Sudah masuk semuanya itu dari mana iman. Iman itu tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan hati, wa iqrarun bil lisan, mengikrarkan dengan lidah, wa amalun bil arkan, mengamalkan dengan anggota tubuh. Itulah iman yang sebenarnya. Bukan percaya. Di iman itu tetap kita baca iman yang utuh. Islam, iman, ihsan. Setiap martabat, setiap kedudukan ada rukun. Rukun Islam ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ini dikenal dengan kalimat syahadatain. Ya. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dikenal dengan apa namanya? Syahadatain. Ya, 2 kalimat syahadat. Itu ya, belajar di pondok, istilah Arab itu harus tahu syahadatain. 2 kalimat syahadat. Ini pokok yang wajib diketahui oleh seorang muslim. Rukun Islam itu ini yang dikenal dengan istilahnya ma yu'lamu minad dini bid darurah. Sesuatu yang wajib diketahui secara pasti dalam agama, rukun Islam. Ma yu'lamu minad din bid darurah. Ya, sesuatu yang
wajib kita sepasti, itulah dia rukun Islam tadi. Awalnya dihafal, setelah itu dipelajari, dipahami dan diamalkan. Syahadatu an la ilaha illallah. Dalil tentang syahadat. Wa dalil syahadat syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Syahadatu an la ilaha illallah merupakan kalimat yang agung, kalimat tauhid. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah ini ruknun wahidun, satu rukun. Dia adalah satu paket. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Beriman kepada Allah, wajib beriman kepada Rasulnya. Ya. Beriman kepada Allah saja, tidak beriman kepada Rasulnya, tidak benar imannya. Dia ma'annahuma min syakkaini, dia adalah bentuknya dua. Li'annal ibadah itu dibangun di atas ya melaksanakan keduanya. Ibadah itu akan sah jika dibangun di atas dua itu. Syahadatullah, keikhlasan. Syahadatu Muhammad, ittiba. Ya. Syahadatullah, syahadatu an la ilaha illallah, ini keikhlasan. Ini fondasi yang pertama. Syahadatu anna Muhammad Rasulullah itu ittiba. Apa itu makna ittiba? Mengikuti. Tidak benar seseorang ketika kalau dia ittiba saja mengikuti Nabi tapi tidak ikhlas. Ya. Begitu juga tidak benar kalau orang hanya ikhlas saja tapi tidak mengikuti Nabi. Kedua-duanya satu paket. Ya. Dalam beribadah kita dua ini satu paket. Ya, tinggalkan salah satu keduanya maka tidak sah. Salah satu saja tinggalkan tidak sah. Wajib keduanya. Dalam ayat syahidallahu annahu la ilaha illallah, Syekh mengatakan di sini Allah Subhanahu wa taala syahadatullah nafs, Allah bersaksi terhadap dirinya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak sembah kecuali Dia. Kemudian syahadatul malaikah, kemudian kesaksian malaikat, wa syahadatu ahlul ilmi, kesaksian para ulama bahwasanya Allah Ta'ala menegakkan dengan keadilan, adil. La ilaha illallah wal azizul hakim. Tidak ada ilah yang berhak sembah sedangkan Dia Maha Aziz, Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Al-Aziz, Al-Hakim. Bila kita lihat dalam berbagai ayat, Allah di ujung-ujung ayat itu Allah menggandeng dua asma, dua nama. Sami'un Alim, Azizun Hakim. Ya. Ini menunjukkan kesempurnaan sifat dan nama Allah. Al-Aziz, Al-Hakim. Maha perkasa juga Maha bijaksana. Ada orang perkasa tapi tidak bijaksana. Kalau manusia dia perkasa, contohnya raja. Kan dia perkasa, seorang raja, tapi belum tentu bijaksana, hakim. Makanya Allah itu sifatnya segala kesempurnaan milik Allah. Tapi kalau manusia pasti ada kekurangannya. Tidak ada yang sempurna. Kalau antum cari yang sempurna tidak akan ketemu. Antum kan cari jodoh nanti kan, cari yang sempurna dan ketemu. Ya, cantik dia ada padanya, hafiz Quran pula ada padanya. Ya. Semuanya tidak akan ketemu. Kenapa? Kesempurnaan itu milik Allah. Sedangkan Allah Maha sempurna. Makanya selalu digandeng asma Allah itu dua, Sami'un Alim, Alimun Hakim. Berilmu bijaksana. Ada manusia punya ilmu tapi tidak bijak.
Dari sini nampaklah bahwa nama-nama Allah itu penuh dengan kesempurnaan. Wa hazihi syahadah, kesaksian ini merupakan a'zamu syahadatin, sebesar-besar syahadah, kesaksian. Karena keagungan yang menyaksikan, yang disaksikan. Fasyahid huwallahu wa malak, yang menyaksikan adalah Allah, malaikat dan para ahlul ilmu. La ilaha illa huwal azizul hakim. Makna la ilaha illallah, apa maknanya? La ma'buda bihaqqin illallah. Itu makna la ilaha illallah. La ilaha illallah maknanya apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. La ma'buda bihaqqin illallah. La ilaha illallah. Ada dua rukun dalam kalimat ini. Siapa bisa menyebutkan? La ilaha illallah itu ada dua rukun. Ya, isbat dan nafi. Mana yang isbat? Mana yang nafi dulu? La ilaha. Yang isbat illallah. Dia dua rukun. Dua rukun ini tidak bisa dipisahkan. Antara la ilaha, tidak ada ilah yang berhak sembah, menafikan semua bentuk sesembahan. Nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah, menafikan semua yang disembah selain Allah. Kemudian illallah, menetapkan ibadah hanya untuk Allah saja. Yang berhak disembah hanya Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Oleh karena itu, jika seorang paham makna la ilaha illallah, maka dia tidak akan mau berbuat syirik. Tidak akan mau berbuat syirik. Jika seseorang mengakui kalimat la ilaha illallah ini, tidak mau dia berbuat syirik. Makanya orang-orang musyrikin di masa Rasulullah, ketika disuruh membaca kalimat la ilaha illallah ini, maukah mereka? Tidak. Kenapa tidak mau? Karena mereka paham makna kalimat la ilaha illallah. Contohnya, paman Nabi Abu Thalib, menjelang akhir hayatnya, paman Nabi ini disuruh oleh Nabi masuk Islam. Ya ammi, duhai pamanku, qul la ilaha illallah. Katakanlah kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini akan jadi hujjah di depan Allah. Gemetaran dia mau mengatakan atau tidak. Di samping kanan kirinya ada saudaranya. Ya, ada Abu Lahab. Ya, ada paman-paman yang musyrik yang lain. Jangan. Apa kata saudaranya yang lain? Atargab an millati, ya, ajdaduna, abauna, apa kamu benci dengan agama nenek moyang kita? Itu katanya. Mau diucapkan oleh Abu Talib kalimat la ilaha illallah, tapi dibisikkan oleh saudara, jangan. Kamu benci dengan agama nenek moyang kita? Artinya kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, berarti seluruh sesembahan selain Allah, ya, harus dinafikan. Sedangkan dia dikenal, orang-orang jahiliyah itu dikenal dengan banyak Tuhan. Banyak Tuhan yang alihatun. Alihatun itu jamak dari apa? Ilahun. Ilahun alihatun. Mereka tidak kenal dengan ilah. Mereka hanya kenal dengan alihatun. Apa arti alihatun? Tuhan itu Tuhan kalau cocok untuk baca Tuhan jadi apa ya? Tuhan jadi hantunya. Jangan cocok, jangan sering baca Tuhan tu. Alihatun. Mereka tidak kenal dengan ilahun wahidun. Mereka kenal dengan alihatun. Tuhan. Ya, jadi oleh karena itu orang jahiliyah dahulu mereka lebih mengerti dengan kalimat la ilaha illallah dibandingkan dengan orang sekarang. Apa buktinya mereka mengerti? Ketika mereka disuruh baca la ilaha illallah, maukah dia baca? Tidak. Karena kalau dia sudah baca kalimat itu, ada konsekuensinya. Tahu makna konsekuensi? Agak tinggi bahasa Ustaz ini.
konsekuensi, ada tanggung jawabnya. Kalau baca kalimat la ilaha illallah, tanggung jawabnya apa? Dia harus menafikan, mentiadakan seluruh sesembahan dan hanya menyembah Allah saja. Sementara orang sekarang, sebagian orang sekarang, sebagian besar umat sekarang, dia sudah Islam, kalimat la ilaha illallah itu dibaca sekian ratus kali, sekian ribu kali, tapi tidak mengerti maknanya. Masih datang ke dukun, tukang tenung. Mana yang paham kalimat la ilaha illallah orang musyrik dahulu atau sekarang? Dahulu dia paham dengan makna kalimat tadi. Sedangkan kita orang sekarang ini kalimat itu dibaca ya dalam zikir. Afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, tetapi dalam prakteknya mereka melanggar kalimat itu. Disitulah pentingnya kita memahami kalimat la ilaha illallah tadi. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah saja. Nafi dan isbat. La ilaha nafi, illallah isbat. Menetapkan ibadah hanya untuk Allah saja. Itu yang isbat tadi. Tidak menyembah Lata, Uzza dan lain, hanya Allah saja. Kemudian wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qauluhu ta'ala. Tafsirnya dijelaskan oleh firman Allah Ta'ala. Di antaranya firman Allah yang menafsirkan kalimat la ilaha illallah itu adalah di dalam salah satu suratnya, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'buduna illa alladhi fatarani fa innahu sayahdini wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi. Nah, ini dia tafsiran kalimat la ilaha illallah dalam Al-Qur'an. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, innani bara'un mimma ta'budun. Aku berlepas diri dari apa yang yang kamu sembah. Aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah. Ya, illal ladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakanku yang akan kusembah. Berarti berlepas diri di sini artinya adalah nafi. Ya. Apa isbatnya? Illal ladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakan aku. Fa innahu sayahdinin, sungguhnya dialah yang akan menunjuki aku. Ya. Dan menjadikan kalimat yang tetap di ujung ayat la'allahum yarji'un. Kemudian di antara tafsiran dari ayat kalimat la ilaha illallah, firman Allah, qul ta'alu, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla ta'budu illallah wa la tusyrika bihi syai'a. Ini tafsir, ini ada penjelasan kalimat la ilaha illallah tadi melalui ayat ya ahlal kitab. Duhai ahlul kitab. Siapa ahlul kitab itu? Siapa ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani. Bukan orang yang pandai baca kitab. Untuk ahlul kitab orang pandai baca kitab gundul. Enggak. Ahlul kitab itu julukan terhadap Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apakah mereka masih mentauhidkan Allah yang dulunya atau yang tidak mentauhidkan Allah, tetap dikatakan ahlul kitab. Ahlul kitab yang masih mentauhidkan Allah itu dahulunya ahlul kitab yang mempersekutukan Allah, mensekutukan Allah. Makanya Allah dalam surah Al-Bayyinah katakan innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Ya, innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Umumnya orang-orang kafir di kalangan ahlul kitab. Orang kafir di kalangan ahlul kitab. Ada orang kafir murni, ada orang kafir di kalangan ahlul kitab. Ya ahlul kitab ta'alu. Ini Allah perintahkan Nabi untuk mengajak ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, ayolah kepada kalimat yang sama. Apa kalimat yang sama? Bainana wa bainakum, antara kita dan kalian.
Apa kalimat yang sama yang diajarkan oleh Allah? Allah ta'budu illallah. Tidaklah Allah na'budu illallah. Janganlah kita menyembah kecuali Allah saja. Karena ajaran asli daripada agama Yahudi dan Nasrani adalah masa nabinya memerintahkan menyembah Allah. Agama kita dengan agama nabi-nabi terdahulu disatukan dengan apa? Tauhid. Tapi apanya yang berbeda? Syariat. Apa yang berbeda? Syariat. Tapi sama dalam tauhid. Hanya menyembah Allah saja dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Dalam syariatnya berbeda, tata cara ibadahnya berbeda. Wala tusyrika bihi syai'an. Jangan kau sekutukan dengannya satu pun. Wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dan jangan kamu menjadikan sebagian kita atas sebagian yang lain arbaban, rob Tuhan-Tuhan dari selain Allah. Menjadikan pendeta-pendeta sebagai Tuhan, jangan. Menjadikan orang-orang saleh sebagai Tuhan, jangan. Wa in tawallau, jika kamu berpaling, faqulu syhadu bi anna muslimun. Katakanlah kalau mereka berpaling tidak mau mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani itu, tidak mau mengikuti, katakan kepadanya sesungguhnya kami adalah orang-orang muslimun, orang-orang berserah diri kepada Allah. Jadi ayat ini ajakan kepada ahlul kitab, ya, Yahudi dan Nasrani untuk beriman kepada Allah. Karena agama mereka hukum asalnya adalah agama yang Allah turunkan. Namun ketika diutusnya Nabi Muhammad, ya, agama mereka dirubah-rubah oleh para pendetanya, pastornya dirubah, sehingga tidak kita temukan sekarang adanya Taurat dan Injil yang asli, tidak ada lagi. Agama mereka Yahudi Nasrani itu ketika diutus Nabi Muhammad, mereka wajib mengikut kepada ajaran Nabi Muhammad, ya. Karena ajaran Nabi Muhammad adalah ajaran penutup atas ajaran nabi-nabi terdahulu. Ajaran Nabi terdahulu hanya berlaku ketika Nabi mereka masih hidup dan diutusnya. Ketika diutusnya Nabi Muhammad, maka yang berlaku itu adalah ajaran Islam. Oleh karena itu dalam satu riwayat katakan bahwa walladzi nafsu Muhammadin yadihi, demi yang jiwa Muhammad berada di tanganku. Andai kata Yahudi dan Nasrani yang hidup zaman sekarang ini kalau tidak beriman kepadaku, adalah mereka ashabun nar, penduduk neraka. Kalau dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tidak mengikut kepada ajaran Nabi Muhammad. Kemudian wadalilu syahadati anna Muhammad Rasulullah. Tadi kita sudah bicara tentang dalil syahadatullah. Berikutnya dalil syahadati anna Muhammad Rasulullah adalah firman Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ya. Sungguh telah datang rasul itu dari diri kalian. Min anfusikum. Dari jenis kalian, ya. Itu manusia di hadapan kalian. Kemudian azizun alaihi ma anittum yashukku alaihi ma syakka alaikum. Berat atasnya apa yang berat bagi kalian. Harisun alaikum, ya, sangat antusias, bersemangat untuk menunjuki kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dengan orang-orang mukmin dia raufur rahim, pengasih dan penyayang. Ini sifat Nabi, ya. Saya mengatakan di sini raufur rahim, dzu ra'fatin wa rahmatin bil mu'minin, punya kasih sayang terhadap orang-orang mukmin. Wa khassal mu'minin, dikhususkan orang-orang mukmin terhadap demikian itu, li'annahu sallallahu alaihi wasallam ma'murun, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk berjuang melawan orang-orang kafir dan orang munafik dan bersikap tegas terhadap mereka.
Sebagaimana dalam ayat dikatakan Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu Rasulullah, ya. Dan orang-orang yang bersamanya asyidda'u 'alal kufar, bersikap tegas kepada orang kafir. Ruhama'u bainahum, mereka berkasih sayang sama orang sama mukmin. Pada orang kafir bersikap tegas, ya. Dalam hal prinsip-prinsip agama, maka kita dengan orang kafir tegas. Tidak boleh mencampur adukan peribadatan, tidak boleh. Lakum dinukum waliyadin. Adapun dalam hal bermuamalah kita dengan orang kafir, ya, kita boleh, kita bersikap baik kepadanya, menyapanya, menegurnya, ya. Tapi kalau dalam urusan akidah, dalam urusan ibadah, maka kita bersikap tegas, tidak ikut. Ya, umpamanya ketika mereka mengadakan peringatan Natal, ketika diundangnya, kita tidak mau untuk ikut tadi. Atau agama lain juga demikian, tegas dalam prinsip-prinsip akidah, prinsip-prinsip ibadah. Sebagaimana dalam soal kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud. Tidaklah kamu menyembah apa yang aku sembah. Wala ana a'budu ma abattum, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Di ujung ayat dikatakan lakum dinukum waliyadin. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum. Katakanlah wahai manusia, sesungguhnya aku Rasulullah kepada kalian semua. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan hal demikian. Salat. Azan, Mak. Baik. Nanti kita lanjutkan sedikit lagi. Baik para ikhwah dan akhwat, para thulabul ilmi yang cintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan beberapa menit ke depan baru kita salat. Berikutnya adalah apa makna dari syahadatu ar-rasul atau syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Apa maknanya? Kalau tadi syahadatu alla ilaha illallah, maknanya tadi la ma'budu bihaqqin illallah. Sedangkan makna syahadatu anna Muhammad Rasulullah, apa maknanya? Maka di sini jelaskan. Yang pertama adalah ta'atuhu fima amar. Mentaatinya fima amar, terhadap apa yang diperintahkan. Jadi seorang yang bersaksi bahwa tidak ada bahwa Nabi Muhammad Rasulullah, maka yang pertama adalah wajib dia mentaati apa yang diperintahkan. Ta'atuhu fima amar. Apa yang diperintahkan Rasulullah wajib dia taati. Yang kedua, wa tasdiquhu fima akhbar. Makna syahadatu anna Muhammad Rasulullah wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang dikhabarkan. Apa yang dikhabarkan, berita-berita yang dikhabarkan oleh Rasulullah wajib dibenarkan. Tak boleh. Apa contoh berita Nabi? Akan datang suatu masa, ya'ti zamanun ala ummati la yubalil mar'u bima akhadhahu minal mal amin halal amin haram. Akan datang suatu masa bagi umatku, mereka tidak lagi peduli dalam mencari harta apakah halal dan haram. Ini kan khabar, ini berita, ini wajib dibenarkan. Dan memang kenyataan sekarang ini sudah seperti itu. Ada orang cari harta jadi halal haram, sikat saja asal tujuan tercapai. Ini berita Nabi, kabar ya, sudah jauh-jauh hari Nabi memberitakan tentang ini. Ya. Banyak berita-berita Nabi yang Nabi kabarkan sekarang sudah terbukti. Jadi wajib membenarkan apa yang dikhabarkan. Bukti seseorang bersyahadat kepada Nabi tadi, makna pengamalannya adalah membenarkan yang dikhabarkan. Apa bahasa Arabnya? Wa tasdiquhu fima
akhbar. Kemudian yang ketiganya wajtinabu ma anhu naha wa zajar, menjauhi apa yang dilarang dan dicegah. Apa yang dilarang oleh Nabi wajib dijauhi. Seorang muslim ketika dilarang melakukan larangan Nabi, ketika Nabi melarang, wajib dia untuk menjauhi. Contohnya, tidak boleh laki-laki dan wanita yang bukan mahram berdua-duaan, karena yang ketiga syaitan. Wajib dia menjauhi. Kenapa? Karena larangan Nabi itu mengandung kerusakan. Kalau perbuatan tadi itu kenapa dilarang? Karena mengandung kerusakan. Maka seorang yang bersyahadat kepada Nabi wajib baginya menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi. Nabi itu tahu dampak dari sesuatu. Larang-larang Nabi tadi semuanya untuk kebaikan kita. Semuanya untuk kebaikan kita. Banyak. Kenapa dilarang makan dengan tangan kiri? Apa hikmahnya? Kenapa dilarang makan dengan tangan kiri? Karena setan makan dengan tangan kiri. Mau tidak disamakan dengan setan? Kalau tidak mau, jangan lakukan itu. Kita harus berbeda dengan setan. Setan makan dengan tangan kiri, antum makan dengan kiri, sama setan. Dengan setan itu makhluk terlaknat. Ya. Jadi larangan Nabi itu mengandung kerusakan, maka mesti dijauhi. Jadi seorang yang bersyahadat kepada Nabi, dia wajib menjaga apa yang dilarang. Kemudian wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Tidaklah disembah Allah illa bima syara', kecuali dengan apa yang disyariatkan. Artinya adalah beribadah kepada Allah wajib sesuai syariat. Salatnya harus sallu kama ra'aitumuni usalli. Puasanya juga mengikuti puasa Nabi. Hajinya juga khudhu anni manasikakum. Ambillah oleh kalian ambillah oleh kalian dariku. Khudhu, ambillah anni dariku manasikakum, manasik yang kamu laksanakan. Jadi manasik haji itu kita ambil dari Nabi, dari sunnah-sunnahnya. Salat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Tidak beribadah kepada Allah kecuali yang disyariatkan. Yang disyariatkan oleh Allah, disyariatkan oleh Nabi atau mengikuti Nabi. Itulah dia makna dari syahadat Muhammad Rasulullah. Tercakup dalamnya yang pertama, ta'atuhu fi ma'amar. Apa artinya ta'atuhu fi ma'amar? Mentaatinya dalam semua perintah, dalam hal perintah Nabi. Yang kedua, wa tasdiquhu fi ma akhbar, membenarkan yang dikhabarkan. Berita-berita yang sampaikan Nabi dalam hadisnya, maka selagi hadis itu sahih, maka itu benar. Yang ketiga, wajtinahu ma anhu naha wa zajar, menjauhi apa yang dilarang. Menjauhi. Ya. Yang keempat, wa an la yu'badallahu illa bima syara', tidak beribadah kepada Allah melainkan sesuai dengan syariat. Berarti apa? Nak melakukan ibadah nak lakukan. Kalau ada perintah syariatnya baru lakukan. Ya. Makanya hukum ibadah itu hukumnya haram. Hukum asal ibadah itu haram sampai ada dalil yang merintahkan. Contohnya kalau ada orang salatnya seperti ini, tanya kepadanya, Bapak, kenapa Bapak ini seperti ini salatnya? Ada tak antum lihat orang salatnya seperti ini? Seperti ini dia kan. Ini ada juga ilmunya ini. Apa ilmunya? Enggak, jantung di sini kan. Ya. Jantung hati kita harus kita pegang. Tanya, mana Nabi? Ada enggak? Posisi tangan itu ada enggak seperti di sini? Kalau enggak ada dalilnya, enggak dilaksanakan. Kalau dilaksanakan namanya apa? Bid'ah.
Kalau itu dilaksanakan. Ini perkara ibadah. Masalah-masalah ibadah itu wajib. Adapun seperti ini mikrofon, nah dari zaman Nabi, tapi dia tidak masuk dalam ibadah, tapi dia masuk dalam dalam masalah ilmu dunia. Dia karena dulu tidak ada ini. Dulu orang azan di atas menara, ya, sehingga mereka naik ke atas, didengar suaranya. Kini sekarang tidak perlu lagi azan di atas menara, kan sudah ada mic untuk memudahkan itu. Ini ini urusan dunia, tidak termasuk bid'ah. Antum yang belajar di pondok harus tahu membedakan mana bid'ah, mana tidak. Ya, lampu listrik dari zaman Nabi nggak ada, tapi ini tidak bid'ah, tapi ini adalah satu teknologi. Ya, zaman Nabi tidak ada sajadah ini tikar seperti ini, tidak ada, salatnya tidak pakai alas, makanya berdebu, ya. Ini tidak termasuk bid'ah, tapi itu namanya urusan dunia namanya. Zaman Nabi tidak ada kamera. Ada kamera. Sekarang ada. Masya Allah, betapa banyak manfaat kamera ini bagi orang yang tidak ada pengajian, tidak ada hati pengajian, dia bisa dengar di HP-nya. Dia dapat ilmu, ya. Itu adalah urusan dunia. Antum a'lamu bi umuri dunya minkum. Kamu lebih tahu dengan urusan dunia kalian dari aku. Wa ana a'lamu bi umuri akhirati minkum. Aku lebih tahu dengan urusan akhiratku dari kalian. Nah, dalam urusan dunia, masalah dunia selagi tidak ada penyimpangan, ya, tidak melanggar dasar-dasar atau kaidah-kaidah agama dalam masalah dunia ini, maka dibolehkan, ya. Dia tidak termasuk bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga berfaedah dan manfaat, menambah ilmu kita semua. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.